Di hamparan pesisir selatan Jawa, di mana ombak tak pernah lelah mencium bibir pantai dengan buihnya yang putih, tersembunyi sebuah perjanjian kuno antara dunia manusia dan kerajaan gaib. Perjanjian itu tak tertulis dalam aksara, melainkan terukir dalam debur ombak, desau angin, dan sebuah warna yang terlarang, hijau. Ini adalah kisah tentang mengapa warna hijau itu menjadi pantangan. Inilah dia, kisah selengkapnya. Langit sore di pantai Parangtritis berwarna jingga keemasan. 4 anak muda, Banyu, Rian, Dita, dan Sari, baru saja tiba dari hiruk-pikuk kota. Mereka datang dengan tawa riang dan semangat petualangan, membawa arogansi khas kaum urban yang merasa lebih tahu segalanya. Di antara mereka, Banyu adalah yang paling vokal. Ia mengenakan kaos berwarna hijau cerah, warna daun pisang muda yang begitu kontras dengan pasir pantai yang kehitaman. Baginya, mitos dan tradisi adalah dongeng pengantar tidur yang sudah usang. Saat mereka memarkir mobil, seorang nenek penjual peyek mendekat. Matanya yang keriput langsung tertuju pada kaos hijau Banyu. "Mas," sapanya dengan suara serak, "kalau boleh Simbah beritahu, jangan pakai baju warna itu di sini. Pamali." Banyu tertawa kecil, sedikit meremehkan. "Kenapa, Mbah? Takut saya dikira rumput laut lalu dimakan ikan gitu?" candanya. Nenek itu menggeleng pelan, wajahnya serius. "Warna itu warna kebesaran Kanjeng Ratu. Beliau tidak suka jika ada yang menyamainya di wilayah kekuasaannya. Laut ini adalah istananya," bisik nenek itu. Suaranya hampir hilang ditelan deru ombak. Rian dan Dita sedikit bergidik, namun Banyu hanya menepuk bahu si nenek. "Terima kasih infonya, Mbah, tapi kami kesini untuk liburan, bukan untuk percaya tahayul." Ia lalu mengajak teman-temannya berjalan menuju bibir pantai, meninggalkan nenek penjual peyek yang menatap kepergian mereka dengan tatapan cemas, seolah melihat bayangan tak kasat mata mengikuti langkah pemuda berbaju hijau itu. Mereka bermain air, berfoto-foto, dan tertawa sepuasnya. Banyu sengaja berlari paling jauh ke arah laut, seakan ingin membuktikan bahwa peringatan tadi hanyalah omong kosong. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, melukis langit dengan warna ungu dan merah tua. Suasana pantai yang tadinya ramai, perlahan menjadi lengang. Angin bertiup lebih kencang, membawa hawa dingin yang aneh. Suara ombak yang tadinya terdengar seperti musik alam, kini berubah menjadi seperti geraman panjang yang tak putus-putus. "Banyu, udahan yuk, sudah mau maghrib, gak baik di pantai," teriak Sari dari kejauhan, suaranya terdengar cemas. "Sebentar lagi, airnya lagi enak," balas Banyu, masih asyik menantang ombak yang datang silih berganti. Tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah ombak yang terlihat jauh lebih besar dari biasanya mulai terbentuk. Ombak itu tidak bergulung seperti ombak lain, melainkan naik dengan cepat. Puncaknya berkilauan hijau zamrud terkena sisa cahaya senja. Rian yang menyadarinya pertama kali. "Banyu, awas!" teriaknya panik. Namun terlambat, ombak raksasa itu datang dengan kecepatan luar biasa. Ia tidak menghantam, melainkan seolah merengkuh Banyu dengan lembut namun kuat. Teman-temannya hanya bisa terpaku ngeri saat tubuh Banyu ditelan oleh dinding air berwarna hijau itu. Dalam sekejap, ia lenyap. Setelah ombak itu pecah, lautan kembali tenang seperti sedia kala. Tak ada tanda-tanda keberadaan Banyu, kecuali keheningan yang memekakkan telinga dan kaos hijaunya yang seolah melebur bersama warna lautan. Banyu tidak merasa tenggelam, ia tidak merasakan air asin memenuhi paru-parunya. Sebaliknya, ia merasa ditarik ke bawah melalui sebuah terowongan air yang berkilauan. Tekanan di sekelilingnya menghilang, dan ia sadar bisa bernafas dengan normal. Saat ia membuka mata, pemandangan yang tersaji di hadapannya membuatnya tak bisa berkata-kata. Ia berada di sebuah istana megah yang seluruhnya terbuat dari karang, mutiara, dan permata laut yang berpendar. Cahaya hijau kebiruan menerangi segalanya,
menciptakan suasana yang agung sekaligus mistis. Makhluk-makhluk aneh berwujud setengah manusia setengah ikan bergerak tanpa suara, melayaninya seolah ia adalah tamu kehormatan. Mereka mengantarkannya melewati taman-taman rumput laut yang bergoyang anggun, menuju sebuah singgasana raksasa yang terbuat dari sebongkah giok hijau terbesar yang pernah ia lihat. Di atas singgasana itu duduk seorang wanita. Wajahnya memancarkan kecantikan yang tak lekang oleh waktu. Auranya penuh wibawa dan kekuatan. Ia mengenakan gaun sutra berwarna hijau laut yang seolah menyatu dengan air di sekelilingnya. Mahkotanya terbuat dari rangkaian mutiara dan batu zamrud. Itulah Nyi Roro Kidul, sang ratu Laut Selatan. Matanya yang dalam menatap Banyu dengan tajam, namun ada sebersit senyum tipis di bibirnya. "Selamat datang di kerajaanku, anak manusia," sapanya. Suaranya bergema seperti debur ombak di telinga Banyu. "Kau datang dengan berani, mengenakan warna kebesaranku, seolah itu adalah milikmu." Banyu gemetar, antara takut dan takjub. Arogansinya luluh lantak di hadapan kekuatan yang begitu nyata. Maafkan saya, Ratu. Saya tidak bermaksud." Sang ratu tersenyum. "Keberanianmu menarik perhatianku. Tapi di sini, keberanian tanpa rasa hormat adalah sebuah kelancangan." Ia memberi isyarat, dan sebuah meja penuh hidangan lezat yang tak pernah Banyu lihat sebelumnya tersaji di hadapannya. "Makanlah, minumlah, jadilah tamuku. Di sini kau tidak akan pernah tua, tidak akan pernah merasakan sakit. Kau bisa memiliki semua kemewahan ini." Banyu melihat sekeliling. Ia melihat beberapa manusia lain di sudut-sudut istana. Wajah mereka tampak bahagia, namun mata mereka kosong, seolah jiwa mereka telah terperangkap selamanya dalam keindahan semu istana bawah laut. Ia sadar, tawaran sang ratu adalah sebuah penjara abadi yang indah. Saya ingin pulang, Ratu. Teman-teman saya menunggu," tinta Banyu dengan suara bergetar. Tawa sang ratu terdengar, dingin seperti air laut dalam. "Pulang? Tidak ada yang bisa pulang dari sini tanpa seizinku. Kau telah memasuki wilayahku dengan warna terlarang itu. Kau telah menjadi milikku." Di dunia atas, kepanikan melanda. Tim SAR telah mencari Banyu selama berjam-jam tanpa hasil. Putus asa, Rian, Dita, dan Sari akhirnya menuruti saran penduduk setempat untuk menemui Mbah Rejo, seorang juru kunci pantai yang dipercaya memiliki kemampuan berkomunikasi dengan dunia lain. Mbah Rejo, seorang kakek tua yang tatapannya setenang lautan, mendengarkan cerita mereka dengan sabar. Tanpa banyak bicara, ia menyiapkan sesaji, tumpeng kecil, kembang 7 rupa, kelapa hijau, dan secawan kopi pahit. Tepat tengah malam, diiringi lantunan doa-doa kuno, Mbah Rejo berjalan ke bibir pantai dan melarungkan sesaji itu ke laut. "Kulo nuwun Kanjeng Ratu, cucu kami telah lancang memasuki wilayah Paduka. Kami memohon ampun dan kebijaksanaan Paduka untuk mengembalikannya. Sebagai gantinya, terimalah persembahan sederhana dari kami, rakyatmu yang selalu menghormatimu." Angin tiba-tiba berhenti berhembus. Laut yang tadinya bergemuruh menjadi hening sesaat. Lalu, dari kejauhan terdengar suara gemuruh panjang seolah menjawab permohonan Mbah Rejo. Di dasar laut, Banyu merasakan getaran aneh. Sang ratu menatap ke arah permukaan dengan ekspresi yang tak terbaca. "Dunia atas memanggilmu kembali," kata sang ratu. "Permohonan mereka tulus. Pergilah, tapi bawa pesan ini bersamamu. Hormatilah laut, karena laut punya nyawa dan aturan. Jangan pernah kembali ke sini dengan kesombonganmu." Sebuah arus lembut mendorong tubuh Banyu, membawanya kembali ke terowongan air. Dalam sekejap, ia terlempar ke permukaan dan terdampar di pantai, beberapa kilometer dari tempat ia hilang. Ia terbatuk-batuk, mengeluarkan air asin. Tubuhnya basah kuyup dan kedinginan, namun ia hidup. Kaos hijau yang ia kenakan telah lenyap, seolah diambil oleh laut sebagai ganti nyawanya. Ia ditemukan oleh tim SAR dalam keadaan linglung. Ia mencoba menceritakan tentang istana bawah laut dan sang ratu.
Namun semua orang menganggapnya hanya berhalusinasi karena tenggelam. Hanya Mbah Rejo yang menepuk pundaknya dan berkata, "Simpan ceritamu, Nak. Jadikan itu pelajaran. Tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika." Banyu pulang ke kota sebagai orang yang berbeda. Wajahnya selalu pucat dan tatapannya sering kosong, menerawang kejauhan. Ia tak pernah lagi menyentuh air laut dan tak akan pernah lagi memakai pakaian berwarna hijau. Ia menjadi saksi hidup dari sebuah mitos, pembawa pesan sunyi dari penguasa Laut Selatan. Kisah ini bukanlah sekadar dongeng untuk menakut-nakuti. Di baliknya tersimpan pesan mendalam tentang pentingnya kerendahan hati dan rasa hormat. Larangan memakai baju hijau di pantai selatan adalah simbol dari kearifan lokal yang mengajarkan kita untuk menghormati alam, budaya, dan kepercayaan yang ada di suatu tempat. Mitos ini mengingatkan bahwa manusia bukanlah penguasa alam semesta. Ada kekuatan-kekuatan lain, baik yang terlihat maupun tak terlihat, yang jauh lebih besar dari kita. Kesombongan dan arogansi, seperti yang ditunjukkan oleh Banyu, seringkali menjadi awal dari sebuah bencana. Dengan menghormati aturan yang ada, meskipun tidak masuk akal bagi logika kita, kita sebenarnya sedang menjaga harmoni antara dunia kita dan dunia mereka, serta menjaga keselamatan diri kita sendiri. Pada akhirnya, pamali bukanlah belenggu, melainkan sebuah bentuk perlindungan yang diwariskan secara turun-temurun.